Sesaat Jaka Tarub sedang melamun. Tiba-tiba terdengar ayam jantan berkokok menandakan hari sudah pagi. Ibu Jaka Tarub pun terbangun dari tidurnya. Gimana Jaka Tarub? Apakah dia sedang di luar? Oh, tidak Jaka Tarub. Ada apa yang dia lakukan di sana? Apakah dia memikirkan istri sudah menikah? Kasihan anakku, aku harus mencari istri yang baik untuknya. Siang hari ketika Mbok Rondo sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba datanglah Pak Ranu menghampirinya. Bu, kenapa sampai saat ini anak belum nikah juga? Entahlah. Apa temannya itu kan? Tidak apa-apa, Bu. Aku berniat menjodohkan anakmu dengan anak Laraswati. Hah? Mendengar niat Pak Ranu yang baru saja diutarakan, ia sangat senang. Laraswati adalah seorang gadis berparas cantik yang tutur katanya lemah lembut. Ia yakin kalau Jaka Tarub mau menjadikan Laraswati sebagai istrinya. Walaupun demikian, Mbok Rondo tidak ingin mendahului anaknya untuk mengambil keputusan. Biar bagaimanapun, ia menyadari kalau Jaka Tarub sudah dewasa dan mempunyai keinginan sendiri. Aku setuju itu Pak Ranu, tapi sebenarnya kita tanyakan kepada Raka masing-masing. Ya baik, apa yang Bu Rondo katakan benar. Nanti coba kita tanyakan kepada anak kita masing-masing. Hari berganti hari, Mbok Rondo belum juga menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan rencana perjodohan Jaka Tarub dan Laraswati. Ia takut Jaka Tarub tersinggung. Mungkin juga Jaka Tarub telah memiliki calon istri yang belum dikenalkan padanya. Lama-kelamaan, Mbok Rondo lupa akan niatnya semula. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang sangat senang berburu. Ia juga seorang pemburu yang handal. Keahliannya itu diperolehnya dari mendiang ayahnya. Pagi itu, Jaka Tarub telah bersiap berburu ke hutan. Ada apa, Nak? Aku pergi berburu dulu ya. Iya, Tia. Tak lama kemudian, di tengah hutan, Jaka Tarub berhasil menikam seekor kelinci. Hatinya senang sekali. Namun sayang, begitu Jaka Tarub sedang berjalan pulang membawa hasil buruannya, tiba-tiba datang seekor harimau menyerang dan membawa kelinci itu pergi. Jaka Tarub pun terduduk lemas. Sial, baru kali ini aku mendapat nasib sial ini. Buah-buahan yang aku dapat diambil oleh binatang buas. Petanda apa ini? Tidak. Sebaiknya aku lanjutkan berjalan saja. Nasib sial belum mau meninggalkan Jaka Tarub. Setelah berjalan dan menunggu beberapa kali, Capek sekali. Tidak ada hewan buruan yang lewat sekalipun. Sebaiknya pulang saja. Walaupun aku tidak mau apa-apa, mungkin ibu akan menerimanya. ketika Jaka Tarub mulai memasuki desanya, Ratu, kenapa punya orang di sana? Bertemu di rumahku. Jaka Tarub pun mulai tidak enak hati. Ia segera berlari menuju rumahnya. Ada apa ini? Sabar ya, Nak. Sesaat kemudian, mata Jaka Tarub tertuju pada sesosok tubuh yang terbujur kaku di atas dipan di ruang tengah. Beberapa detik kemudian, Jaka Tarub menyadari kalau ibunya telah meninggal. Jaka Tarub tak sanggup menahan air mata. Inilah bukti atas firasat buruk yang dirasakan sejak pagi, pikirnya. Jaka Tarub tak sanggup berbuat apa-apa. Ia hanya termenung memandang wajah ibunya. Cerita Pak Ranu bahwa istrinya yang menemukan Mbok Rondo telah meninggal dunia dalam tidurnya tadi pagi tak dihiraukannya. Ia merenungi nasibnya yang kini sebatang kara. Jaka Tarub juga menyesal belum memenuhi keinginan ibunya melihat ia berumah tangga dan menimang cucu. Tapi semua tinggal kenangan. Kini ibunya telah beristirahat dengan tenang. Sepeninggal ibunya, Jaka Tarub mengisi hari-harinya dengan berburu. Hanya dengan berburu, Jaka Tarub bisa melupakan kesedihannya. Di suatu pagi hari, Jaka Tarub telah bersiap-siap untuk berangkat berburu. Dengan santai, ia berjalan menuju hutan Wanawasa. Karena hari masih pagi,
Ketika sampai di hutan pun, Jaka Tarub hanya menunggu hewan buruan lewat di depannya. Tak terasa hari sudah siang. Dari tadi tidak mendapat buruan sekalipun. Haus sekali. Cari air saja. Tak lama kemudian, Ya. Wow, danau Toyawan ini bukan di sana. Tapi aku sempat mendengar ada candaan para gadis. Tapi tak mungkin para gadis di sini. dengan mengendap-endap, Jaka Tarub melangkahkan kakinya lagi menuju Danau Toyawan. Suara tawa gadis-gadis itu makin terdengar. Jaka Tarub mengintip dari balik batu besar ke arah danau. Wah, ada jatuh sedikit bidadari. Cantik sekali. Jadi kalau aku ambil satu selendangnya, bisa jadi yang menjadi istriku. Ya, Dengan hati-hati, Jaka Tarub pun berjalan menghampiri tumpukan selendang itu. Ia berjalan sangat perlahan. Jika para bidadari itu menyadari kehadirannya, tentu semua rencananya akan buyar. Jaka Tarub memilih selendang berwarna coklat. Setelah berhasil, Jaka Tarub buru-buru menyelinap ke balik semak-semak. Tiba-tiba seorang dari bidadari itu berkata, ayo kita pulang, hari sudah semakin sore. Ya benar, sebaiknya kita pulang sekarang sebelum matahari terbenam. para bidadari itu keluar dari danau dan mengenakan selendang mereka masing-masing. Cuma selendangku kan tidak ada. Kamu kenal di mana selendangku Nawang di sini di sana ya? Karena Nawang Wulan tidak menemukan selendangnya, ia segera masuk kembali ke danau. Teman-temannya yang lain membantu mencari selendang Nawang Wulan. Usaha mereka sia-sia karena selendang Nawang Wulan sudah dibawa pulang Jaka Tarub ke rumahnya. Akhirnya seorang bidadari berkata, Nawang Wulan, kita harus segera kembali ke kayangan karena itu sudah semakin sore. Lalu bagaimana denganku? Kamu bisa di sini saja sambil mencari selendangmu. Aku tetap di sini. Nawang Wulan tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mengangguk dan melambaikan tangan kepada kedua temannya yang terbang perlahan meninggalkan Danau Toyawan. Nawang Wulan pun merasa putus asa dan tiba-tiba berucap, Kalau ada seseorang yang datang melawanku, kalau dia laki-laki, akan dijadikan dia sebagai seorang suami. Tapi kalau dia seorang perempuan, akan dijadikan dia sebagai seorang saudara. Hei, siapa kamu? Namaku Nawang Wulan. Aku bidadari dari langit, tapi selendangku hilang entah kemana. Karena itu aku tidak saudaraku di sini. Bagaimana kalau kamu ikut ke rumahku saja? Baiklah, karena aku tadi telah bersumpah pada siapa yang menolongku, jikalau itu laki-laki, maka dia akan dijadikan sebagai suami. Aku bersedia menjadi seorang istri. Oke, baiklah. hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa rumah tangga Jaka Tarub dan Nawang Wulan telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Nawangsih. Tidak seorang pun penduduk desa yang mencurigai siapa sebenarnya Nawang Wulan. Jaka Tarub mengakui bahwa istrinya itu sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh dari kampungnya. Sejak menikah dengan Nawang Wulan, Jaka Tarub merasa sangat bahagia. Namun ada satu hal yang mengganggu pikirannya selama ini. Padahal Nawang Wulan selalu memasak setiap hari. Tetapi pagi minggu mengapa tidak berkurang ya? Justru malah semakin banyak. Pada suatu pagi, Nawang Wulan hendak mencuci ke sungai. Kang Mas, aku titip Nawang pada sebentar ya. Aku mau mencuci baju. Ya, Jaga dia baik-baik. Oh iya, aku tadi menahan nasi. Tadi tolong jangan dibuka ya. ya. Ketika sedang asik bermain dengan Nawangsih, Jaka Tarub teringat akan nasi yang sedang dimasak istrinya. Oh iya, tadi Nawang Wulan sudah masak nasi. Sebentar ya. Tanpa sadar, Jaka Tarub membuka kukusan nasi itu. Ia lupa akan pesan Nawang Wulan. Hah?
Sesaat Jaka Tarub masih dalam kebingungan. Tiba-tiba Nawang Wulan telah sampai di rumah menatap marah kepada suaminya di pintu dapur. Tahu Mas, kenapa kamu buka pintu saja itu? Maafkan aku, Nawang. Hilang sudah semua kekuatanku. Kini aku harus menunggu nasi sendiri. Sejak kejadian itu, mulailah terlihat persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang padi itu sudah tinggal tersisa di dasar lumbung. Seperti biasa pagi itu, Nawang Wulan ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawang Wulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawang Wulan terus menarik benda itu. Bukan dari sendalku. Bagaimana bisa ada di sini? Jadi semua ini adalah akal milikku. Dia yang membeli sendalku. Aku ingin kembali ke kayangan. Sore hari ketika Jaka Tarub kembali ke rumahnya, ia tidak mendapati Nawang Wulan dan anaknya Nawangsi. Wulan, gimana mereka? Tadi sudah malam, tapi Nawang Wulan dan Nawangsi tidak ada di rumah. Tiba-tiba Jaka Tarub yang sedang berdiri di halaman rumah melihat sesuatu melayang menuju ke arahnya. Dia mengamatinya sesaat. Jaka Tarub terpana. Beberapa saat kemudian, ia mengenali. Ternyata Kenapa kau tidak melakukan ini pada Jaka? Wulan, maafkan aku. Aku menyesalinya. Sudah terlambat. Jaga Nawangsi. Aku harus pakai kembali ke kayangan. Karena sesungguhnya memang bukan dari dulu. Nawangsi akan tetap menjadi anakku. Jaga dia, rawat dia. Kalau suatu saat nanti Nawangsi merindukanku, maka berangkatlah sebentar lagi. Aku akan hadir. Tapi ingat, kau tidak boleh bersama Nawangsi saat Nawangsi akan pergi kembali. Jaka Tarub hanya bisa menahan kesedihannya dengan sangat. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Jaka Tarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsi. Jaka Tarub hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil menekap Nawangsi. Sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukan saat ini selain merawat Nawangsi dengan baik seperti pesan Nawang Wulan. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.